Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatia Azizatunisa dari kelas 11 MIPA 3 dengan nomor absen 34. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, sejarah, peraturan, teknik dasar, dan manfaat sepak bola. 1. Pengertian sepak bola. Sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada di lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan. Permainan sepak bola melibatkan pergerakan unsur fisik, mental, motorik kasar, dan motorik halus serta dibangun dengan kekuatan tim yang solid. Bola yang digunakan dalam permainan berbentuk oval dan setiap pemain mengoper bola dengan menggunakan kaki dan hanya penjaga gawang atau kiper yang bisa menyentuh bola dengan menggunakan tangan. 2. Sejarah permainan sepak bola. Berdasarkan sumber yang dikutip pada situs Football History, kehadiran permainan sepak bola terjadi di Cina sekitar abad ketiga atau kedua sebelum Masehi dengan nama permainan Cuju. Namun, berita yang banyak diakui permainan sepak bola populer pada abad ke-12, di mana pada abad ini sepak bola dimainkan di padang rumput dan jalanan Inggris. Pada tahun 1883 dilangsungkan turnamen internasional pertama yang melibatkan 4 negara, yaitu Inggris, Islandia, Skotlandia, dan Wales. Tepat pada tanggal 21 Mei 1904, Federation International Football Association atau FIFA didirikan, yang ditandatangani oleh 7 negara yaitu Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Sepak bola dimasukkan sebagai olahraga resmi dalam Olimpiade pada tahun 1908, serta Piala Dunia yang dilaksanakan pertama kali pada tahun 1930 semakin memperkuat olahraga yang sangat populer di kancah internasional. Hingga pada tahun 1996, sepak bola wanita ditambahkan untuk pertama kalinya. 3. Peraturan yang ada pada permainan sepak bola. FIFA sebagai organisasi internasional yang menaungi olahraga ini telah mengeluarkan aturan baku. Aturan ini disebut sebagai Law of the Game. Secara umum, dalam pertandingan sepak bola memiliki tujuan untuk mencetak sebanyak-banyaknya gol daripada lawan. Berikut adalah beberapa peraturan yang ada pada permainan sepak bola. A. Peraturan tentang gol yang salah. Setiap tendangan yang mengarah ke gawang lawan harus diakhiri dengan melewati garis agar bisa menjadi gol yang sah. Gol dapat dicetak dengan bagian manapun selain dari tangan atau lengan hingga ke bahu. B. Peraturan tentang waktu permainan. Secara umum, waktunya yaitu selama 90 menit dengan dibagi menjadi 2 yaitu 45 menit, lalu istirahat selama 15 menit. Jika dalam waktu yang ditentukan mendapat hasil yang imbang, maka akan dilakukan adu penalti. C. Peraturan tentang jumlah pemain. Pemain inti terdiri dari 11 orang dengan 1 penjaga gawang dan 7 pemain cadangan. Pergantian pemain dapat dilakukan kapan saja dengan 3 kali pergantian dalam setiap babak. D. Peraturan wasit dan pemberian kartu. Setiap pertandingan harus ada wasit atau 2 asisten wasit atau hakim garis. Tugas wasit adalah bertindak sebagai penjaga waktu dan membuat keputusan pada setiap pelanggaran. Untuk pelanggaran yang dilakukan, seorang pemain dapat diganjar dengan kartu kuning atau kartu merah tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kedua kartu memiliki arti yang berbeda, di mana kartu kuning sebagai peringatan, sedangkan kartu merah adalah hukuman untuk pemain yang melakukan pelanggaran yang berat. 4. Manfaat bermain sepak bola. Manfaat bermain sepak bola dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama menambah kebugaran dan stamina, yang kedua meningkatkan kerja tim sosial, ketiga baik untuk menjaga kesehatan mental, keempat baik untuk kognisi, yaitu karena dalam permainan sepak bola dibutuhkan ketekunan, disiplin, dan konsentrasi. Yang terakhir, membantu problem solving anak, yaitu pemain harus menyelesaikan masalah dengan rekan satu tim. 5. Ukuran lapangan. Dalam Law of the Game, lapangan sepak bola boleh berbentuk persegi dengan 2 sisi kanan kiri disebut sebagai garis lapangan, sedangkan sisi lainnya disebut garis gawang. Menurut aturan FIFA, standar lapangan sepak bola internasional adalah 100-110 dikali 64-75 meter, dengan lingkar tengah memiliki radius 9,15 meter, dan ukuran kotak penalti adalah 40,3 dikali 16,5 meter. Lalu, terdapat 2 gawang dengan ukuran 8x8 meter. 6. Teknik dasar permainan sepak bola. A. Teknik dasar mengoper bola atau passing. Ada beberapa teknik passing, yaitu yang pertama, inside of the foot or push pass atau kaki bagian dalam.
Teknik ini memiliki tingkat akurasi yang baik untuk operan jarak pendek sehingga rekan tim mudah menerima operan. Yang kedua, outside of the foot atau kaki bagian luar. Teknik ini perlu latihan yang lebih sering agar akurasinya tepat. Kelebihan passing ini yaitu dipakai untuk passing tipuan. Yang ketiga, instep drive. Teknik ini digunakan untuk passing jarak jauh. Posisi tendangan berada di bagian tengah agak bawah sehingga bola bisa mencapai target yang jauh. Pemain harus memperhatikan titik ini dan harus menggunakan feeling agar pas. Dan yang terakhir pada teknik passing yaitu chip pass. Teknik ini dipakai untuk mencapai titik umpan yang terhadang oleh lawan dengan melambungkan bola. Teknik ini bisa dipakai untuk jarak pendek maupun jangka pendek. Hanya saja jarak antara kita dengan lawan harus agak jauh agar bola tidak berhenti dan terkena tubuh lawan. B. Teknik dasar menghentikan bola atau menerima bola. Teknik ini perlu dikuasai agar bola tidak mantul dan direbut lawan. Yang pertama, menggunakan kaki bagian bawah atau telapak kaki. Caranya hanya dengan menginjakkan bola dengan kaki sedikit terangkat dan lutut ditekuk. Kedua, menggunakan kaki bagian dalam. Caranya yaitu saat bola mau sampai, kaki juga bergerak mengikuti arah gerakan bola agar tidak terpantul dan bisa mendarat dengan sempurna. Dan yang terakhir, menahan bola dengan kaki bagian luar. Teknik ini lebih sulit, tetapi lebih efektif dari segi kecepatan. C. Menggiring bola atau dribbling. Menggiring bola atau dribbling menjadi tiga, yaitu yang pertama menggunakan sisi kaki bagian dalam. Caranya dengan menyentuh bola menggunakan sisi bagian dalam dan posisi kaki tegak lurus terhadap bola. Yang kedua menggunakan sisi kaki bagian luar. Keterampilan mengontrol bola ini digunakan ketika pemain yang menguasai bola sedang berlari dan mendorong bola sehingga bisa mempertahankan bola tersebut tetap berada di sisi luar kaki. Yang ketiga, menggunakan kura-kura kaki. Teknik ini lebih enak dan bisa dipakai untuk dribbling dengan kecepatan tinggi. D. Mengontrol bola. Mengontrol bola dalam kemampuan mempertahankan penguasaan bola dan melindungi dari lawan. E. Kontrol tubuh, yaitu kemampuan pemain menggerakkan tubuhnya dengan lancar saat pertandingan juga mengoptimalkan keseimbangan. 7. Tokoh terkenal. Cristiano Ronaldo sebagai tokoh dan pemain sepak bola akan menjadi legendaris di masa yang akan datang. Ia telah menginspirasi banyak orang dengan segudang prestasi dan kekayaan yang dimiliki dari hasil pertandingan demi pertandingan menakjubkan yang ia mainkan. Maka tidak salah Ronaldo adalah tokoh ternama yang berpengaruh yang akan terukir sejarahnya di kemudian hari. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.